Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Welcome back to podcast SSC 467. Saya Rahmat Ahmad dari Hubungan Masyarakat SMA Negeri 2 Sidrap. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita lagi buat edisi podcast kita, dan edisinya adalah tentang Hari Jadi Polwan. Tentu kita sudah tahu polwan itu apa, polisi wanita. Nah, secara gamblang di samping kiri saya sudah hadir salah satu polisi cantik, cerdas, dan mengungkap beberapa kasus di kepolisian tentunya di Kabupaten Sidendeng Rapang. Nanti akan memperkenalkan diri. Beliau adalah Ibu Andi Suartini yang sekarang berpangkat Bribtu, dan sekarang tempat tugasnya berada di bagian Basatreskrim Kabupaten Sidrap. Oke, baik. Nah, polwan sendiri ini yaitu disingkat dari polisi wanita, yang mana dia adalah polisi khusus yang berjenis kelamin wanita. Kemudian Hari Jadi Polwan pada tahun 2022 ini yaitu memperingati hari jadi ke-74 Polisi Wanita Republik Indonesia. Kemudian adapun peran-peran polwan sejak dibentuknya pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 1 September, polwan dirancang untuk membantu kepolisian merespon kriminalitas yang dilakukan oleh atau terhadap wanita dan anak-anak, serta mengawasi dan memberantas pelacuran, perdagangan perempuan dan anak-anak. Adapun syarat-syarat menjadi polwan Polisi Wanita Republik Indonesia, pertama terdiri dari syarat umum. 1. Warga negara Republik Indonesia, yang mana dapat dilihat dari KTP masing-masing calon pendaftar. Kedua, berdomisili minimal 2 tahun di Polda tempat mendaftar. Ketiga, dibuktikan oleh KTP dan KK. Keempat, minimal usia 18 tahun dan maksimal 21 tahun. Kelima, melampirkan surat kesehatan dari RSUD setempat, bebas narkoba, tidak bertato dan tidak ada tindik. Dan maksud dan tujuan dibentuknya Polisi Wanita Republik Indonesia, yang mana berawal dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tatkala Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menghadapi agresi militer Belanda yang kedua, di saat terjadinya pengungsian besar-besaran meliputi pria, wanita, dan anak-anak di bawah umur, di mana anak-anak tersebut meninggalkan rumah mereka untuk menjauhi titik-titik peperangan yang berada di Sumatera Barat. Kemudian, untuk mencegah terjadinya penyusupan, para pengungsi harus diperiksa oleh polisi. Namun para pengungsi tersebut belum ada Polisi Wanita Republik Indonesia. Nah, disinilah dibentuk adanya Polisi Wanita Republik Indonesia. Karena pada saat tersebut anak-anak serta wanita-wanita perempuan tidak ingin digeledah oleh polisi laki-laki. Kemudian adapun peringatan Hari Jadi Polwan yang ke-74 tanggal 1 September 2022 mengusung tema Polri yang presisi, polwan siap mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia. Nah, selanjutnya tadi sudah panjang lebar ya dijelaskan oleh Kakak Tini ya. Jadi di sini bisa nggak diceritakan ini awalnya Kakak Tini mau jadi polwan itu pengaruh dari mana ya mau jadi polwannya? Nah, ini unik sekali sebenarnya. Pertama saya itu mendaftar karena lihat kakak polisi mendaftar, tapi tidak lulus pada tahun 2011. Jadi setelah tidak lulus, saya bilang tidak mau lagi deh mendaftar karena malu tidak lulus. Kemudian terakhir ada pendaftaran besar-besaran pada tahun 2014. Nah, disitulah saya kembali mencoba untuk mendaftar polisi dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Nah, kira-kira pada saat SMA kita sudah jadi polisi wanita. Kira-kira di polwan ini cerita apa kira-kira yang menarik selama jadi polwan ini? Sudah berapa tahun jadi polwannya? Ya, alhamdulillah saya sudah menjadi polisi wanita Republik Indonesia kurang lebih 7 tahun. Oh, iya. Adapun hal-hal menarik yang saya temukan pada saat bertugas, pertama pada saat ditempatkan di Sulawesi Tenggara, kami sempat
menyeberang pulau ke Kabaena untuk menangkap salah satu tersangka laka lantas di sana. Kedua, saya pindah ke sini, dimutasi ke sini, dan sekarang saya di bagian Satreskrim, khususnya di unit penanganan perempuan dan anak. Nah, uniknya di sini pada saat penanganan betul-betul kami mengedepankan, apabila di PPA mengedepankan pemeriksaan terhadap perempuan dan anak itu didampingi oleh Polwan. Nah, uniknya di situ karena pada saat kasus anak itu diberi dalam undang-undang hanya diberikan 7 hari untuk kasusnya ditingkatkan ke tingkat kejaksaan. Iya. Menarik sekali penjelasan tentang Polwan. Saya ingin menjabarkan bersamaan dengan data Dinas Pendidikan bahwa ada 3 dosa besar pendidikan saat ini. Yang pertama adalah bullying, yang kedua adalah kekerasan seksual, dan yang ketiga adalah intoleransi. Nah, yang paling menarik kan di sini adalah bullying dengan kekerasan seksual ini. Bisa nggak memberikan sedikit ini buat tips-tips ke siswa kita ini untuk mencegah bullying itu seperti apa? Tips-tips untuk menghindari bullying dari saya. Pertama dari saya sendiri, karena saya sekarang sudah menjadi orang tua dari 2 anak. Pertama, saya mengajarkan dimulai dari rumah. Kita menerapkan pola tidak memberikan anak, menjas anak bahwa tidak boleh begini, tidak boleh begitu, karena itu akan mengurangi kepercayaan pada anak. Kedua, kenali ciri-ciri teman di sekolah yang sering membuli. Ketiga, ajarkan anak untuk bersifat tegas dan baik terhadap seseorang. 4, ajari anak untuk tidak diam saat dibuli. Namun, jangan ajari anak untuk melawan kepada pihak yang membuli dengan cara yang tidak benar. Kelima, kenali kebijakan sekolah yang ditempati anak sekolah untuk mengetahui bullying tersebut. Keenam, laporkan kasus bullying tersebut ke sekolah. Selanjutnya itu tadi sudah kita dengarkan masalah bullying. Nah, ini juga kan yang besar di anak-anak SMA sekarang itu adalah kasus-kasus kekerasan seksual. Apalagi sekolah kami ini siswanya ada 1000-an, yang notabene itu jumlah perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Ada nggak tips-tips dari pihak kepolisian mengatasi masalah-masalah kekerasan seksual ini, atau ada fakta lapangan atau ada kejadian di Sidrap ini akhir-akhir ini yang kasus-kasus seperti itu? Disilakan. Oh ya, untuk fakta-fakta di lapangan sudah banyak yang melapor di kantor. Kalau dari kami sendiri, tips-tipsnya pertama, usahakan hindari selalu bergerombol dengan anak laki-laki. Kemudian jangan berada selalu di tempat sepi, karena di tempat sepi itu sebenarnya bukan tempat yang aman. Malahan tempat aman itu adalah tempat yang ramai, karena di situ banyak masyarakat yang berlalu lalang. Pelecehan seksual pada anak yaitu berada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Dan pada saat pelaku pelecehan seksual ini dikategorikan anak, dia tetap didasari oleh perundang-undangan yang mana terdapat pada sistem peradilan anak. Oke, menarik sekali pembicaraan kita tentang hari ini. Ada banyak informasi yang kita dapat dari Polwan, dan kami mewakili pihak sekolah mengucapkan selamat Hari Jadi Polwan ke-74, dan semoga anak-anak kami juga di SMA 2 banyak yang bisa jadi Polwan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.